biar perkataan firman-Mu ini boleh menghidupkan kami, menggairahkan kami, memberikan kami inspirasi, kekuatan yang baru untuk kami terus bersekutu dengan Engkau, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk seluruh jemaat yang hadir. Tuhan, Engkau bukakan pengertian-pengertian pemahaman yang baru kepada kami, Pak, agar kami semakin mengerti isi hati Tuhan. Dan ketika kami mengerti isi hati Tuhan, kami dimampukan oleh Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apa Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib Tuhan, dan biarlah kemuliaan Tuhan yang nampak di tengah kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah Bapa, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarnya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Silakan kembali. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Luar biasa. Perkenalkan, saya sudah sampaikan, saya dari Jakarta, tapi asal saya dari Kupang NTT. Jadi saya dan Ian dengar bahwa banyak juga pendeta-pendeta yang ada di sini orang NTT, Pak, ya Bu ya. Terima kasih kesempatan dari Pak Gembala, Ibu Gembala. Kebetulan Pak Gembala tidak ada sedang di Jakarta. Titip salam untuk beliau. Terima kasih untuk kesempatan diberikan kepada kami. Kami juga dari gereja GMKS, Gereja Misi Kristus Sedunia yang ada di Jakarta. Dan hari ini kebetulan kami akan resmikan salah satu cabang di Kota Palembang, sehingga kami hadir di tempat ini boleh berbagi berkat pada saudara pada pagi hari ini. Saya perkenalkan diri juga supaya tidak asing. Saya mau istri saya, ini ibu istri saya beritahu KPA orang Batak. Nah, kalau ketemu orang Batak itu pasti ramai, Pak. Ya, ya, anak saya satu baru kelas 3 SMA, sekolah di Kota Malang, SMA Petra Malang. Jadi anak cuma satu. Ketika kami suami istri, ketika anak pergi ke sekolah di Malang, kami jadi suami istri, saya bilang kita jadi Adam dan Hawa sekarang, karena tidak ada orang yang lain. Kami puji Tuhan, Tuhan yang baik. Nah, pagi ini Bapak Ibu Saudara, selain saya sebagai pendeta atau hamba Tuhan, mohon izin saya mengatakan saya juga seorang advokat, seorang pengacara atau lawyer yang berkecimpung dalam dunia hukum, sehingga banyak kasus-kasus gereja yang saya tangani. Untuk sekarang saja ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak kasus gereja secara khusus legalitas atau dualisme kepemimpinan di gereja. Nah, jadi Anda bisa bayangkan di gereja ini banyak sekali dualisme kepemimpinan sinode. Salah satu contoh, ya, ada disebut gereja GKRI, Gereja Kristus Ramani Indonesia, itu berantem sampai saat ini karena dualisme kepemimpinan. Kebetulan saya ditunjuk sebagai salah satu pengacara dan saya menangkan perkaranya. Salah satu harus mengalah. Kemudian yang kedua, ini ada juga Gereja Misi Injili Indonesia (GMII), itu punya persoalan yang sama, dualisme kepemimpinan. Jadi pada umumnya terjadi ketika sang perintis itu sudah meninggal, nah itu mulai kocar-kacir. Artinya mereka mulai berebut siapa yang berkuasa karena berbicara tentang aset. Jadi saya menangani kasus-kasus ini. Kemudian juga kasus-kasus gereja, orang Kristen dicurimi, hak-haknya diambil tanpa proses hukum, dan semua itu menjadi beban yang Tuhan berikan kepada saya dan tim advokasi hukum di Jakarta untuk membantu orang-orang yang tercurimi. Oleh karena itu, sebelum saya share firman Tuhan, bagi Bapak Ibu Saudara yang punya persoalan hukum, masalah hukum, let me know. Oke? Saya bisa bantu karena tim pengacara saya ada di 34 provinsi. Di Palembang ini ada. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya persoalan hukum, beritahukan, kami punya tim kuasa hukum. Jadi ada hampir seluruh Indonesia, 34 provinsi. Kebetulan saya sebagai ketua umum dari Perhimpunan Advokatur Indonesia
bersatu. Jadi kalau Anda lihat Pradi Bersatu, nah ini ketua umumnya. Orangnya kecil, sederhana, orangnya simple. Tapi kecil-kecil cabai rawit, Pak. Ya puji Tuhan, hari ini saya diberikan kesempatan oleh Ibu Gembala atau Pak Gembala yang terbatin dari sebuah jemaat untuk menyampaikan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yosua pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat 24. Oke. Yosua pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-24. Kita tidak usah baca semua. Ya, sebetulnya saya punya PowerPoint, tapi kan tidak ada waktu untuk menyelesaikan dengan tim IT, jadi mau apa ya? Lain kali saja. Ini ada PowerPoint-nya sudah siap betul. Oke. Nah, baik, kita akan baca 1-10 saja bersama-sama ya. Saya baca ayat pertama, saudara kedua, ayat terakhir 10 kita baca bersama-sama. Judulnya adalah pengintai-pengintai di Jericho. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Jericho. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Kemudian diberitahukanlah kepada Raja Yeriko demikian, tadi malam ada orang datang kemari dari orang Israel untuk menyelidiki negeri ini. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakan, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Dan katalah ia, memang orang telah datang kepadaku, tapi aku tidak tahu dari mana mereka. Ya, ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi, segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke suatu rumah dan menyembunyikan mereka di bawah perkebunan batang rami yang ditempatkan di atas suatu itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang. Segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini. Gemetar menghadapi kami. Bersama-sama 3-4. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah memberikan air laut berlaut di depan kami, ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada dua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og yang telah kamu lepas. Ya, demikian jawab firman Tuhan, dan bahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, judul atau khotbah pada pagi ini adalah Hope Gives Direction. Pengharapan itu memberi arahan. Jadi terima kasih untuk judul yang diberikan oleh Ibu Gembala atau Pak Gembala tempat ini. Saya coba menguraikan sedikit demi sedikit. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita melihat pembacaan di dalam kitab Yosua, ya, itu kondisi Yosua pada saat itu bukan kondisi dalam aman. Yosua memimpin bangsa Israel pada saat itu bukan kondisi yang sedang nyaman, sedang enak, tetapi dalam kondisi yang sangat penting, sangat berbahaya. Oleh karena itu dibutuhkan pemikiran yang cerdas, langkah-langkah yang jitu oleh seorang pemimpin yang namanya Yosua. Dan pagi hari ini kita akan belajar bagaimana Yosua menyelesaikan persoalan. Bagaimana Yosua mengambil langkah-langkah yang jitu untuk menyelamatkan bangsa Israel, bahkan menghalau semua musuh-musuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi saudara, ketika kita membaca Yosua ini, kitab Yosua, di situ dalam pasal kedua kita baca tadi Bapak Ibu Saudara, ada juga perempuan sundal yang namanya Rahab. Ya, dulu istilah Alkitab bahasa Sundal ya. Sekarang lebih diperhalus, wanita pekerja seks. Bilanglah begitu. Itu mantan dulu.
Jadi waktu itu memang dia mantan sudah, mantan pekerja seks. Tetapi pada saat itu waktu firman ini datang, dia bukan lagi seorang wanita pelacur. Nah, ini mesti dipahami. Jadi kita lihat bagaimana perempuan Rahab yang notabene bukan orang percaya, notabene dia bukan orang Israel, tapi bagaimana langkah-langkahnya dia ketika menghadapi persoalan. Nah, persoalan apa yang dihadapi, Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat pertama, ya, kita lihat pertama dulu strategi dari Paulus. Maksud saya adalah Yosua. Yosua ada dua kesulitan yang dihadapi oleh Yosua pada saat itu. Kesulitan yang pertama adalah tadi saya katakan bahwa bagaimana mengatasi orang Kanaan yang bersikap bermusuhan dengan Israel di sisi barat. Jadi Yosua menjadi seorang pemimpin itu harus punya mata yang jeli, harus punya pikiran-pikiran, langkah-langkah yang mantap untuk menghadapi segala situasi. Nah, oleh karena itu persoalan kedua, bagaimana menyeberang Sungai Yordan pada saat pasang, karena tidak seluruh pasukan bisa berenang kecuali pengintai. Dua persoalan ini dihadapi oleh Yosua pada saat itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Yosua? Alkitab mengatakan, Bapak Ibu Saudara, dia mengirimkan pengintai untuk menyelidiki situasi kota Yeriko. Artinya apa? Ketika ada persoalan, harus investigasi dulu, Bapak Ibu Saudara. Kita mesti cari tahu, menyelidiki, saudaraku, penyelidikan. Kalau kita menggunakan istilah penyelidikan itu artinya, bahasa hukumnya artinya tugas seorang penyidik mencari informasi-informasi, ada dugaan, ada peristiwa-peristiwa melanggar hukum. Itu disebut penyelidikan. Naik setelah penyelidikan, naik ke pihak penyidikan, penyidikan. Nah, penyidik setelah melihat informasi, rupanya ada dugaan peristiwa pidana atau pelanggaran hukum, sehingga dia harus mencari bukti-bukti yang akurat untuk menemukan tersangkanya siapa. Yaitu dilakukan oleh Yosua. Jadi Yosua, kalau saya bisa katakan bahwa dia bukan seorang ahli hukum, tetapi dia mengerti tata kerja, cara kerjanya orang hukum. Nah, itu sebabnya dia melakukan investigasi. Nah, dalam hidup kita banyak persoalan, banyak masalah. Tetapi menurut saya, ketika kita punya masalah, hal yang harus kita lakukan pertama adalah investigasi, Bapak Ibu Saudara. Mencari tahu apa penyebab, kenapa suaminya begini, kenapa istrinya begini, kenapa anak-anaknya narkoba, kenapa istrinya menyeleweng, kenapa suaminya jatuh cinta sama perempuan yang lain, kenapa anak-anaknya terlibat narkoba, hal-hal bebas, free sex. Itu harus ada investigasi. Itu yang dilakukan, Bapak Ibu Saudara. Jadi investigasi ini untuk apa? Untuk mencari informasi penting bagi Yosua untuk menyerang lawan-lawannya. Yosua punya pengalaman, dia sebagai seorang pengintai ketika Musa mengutus 12 pengintai ke tanah Kanaan pada zaman itu. Oleh karena itu melakukan penyelidikan merupakan dasar bagi kita untuk mengetahui apa persoalan yang ada. Tetapi anehnya, bin ajaib, Bapak Saudara, banyak orang punya persoalan main hantam promo. Ya kan? Sekarang dunia medsos, kalau kita nggak suka sama si A, kita langsung main di medsos, sending all people, ya kan? Kirim ke seluruh orang-orang yang nggak ngerti. Kadang-kadang aneh, bin ajaib, ya kan? Kita hati-hati, kena undang-undang ITE. Kenapa? Pencemaran nama baik. Kenapa? Kalau kita nggak ngerti aturan hukum, kita nggak ngerti, ketika main hantam aja, akibatnya apa, Bapak Saudara? Kita tidak investigasi, kita tidak menyebut, tapi kita main hantam promo, mempersilahkan orang, mengkritik orang lain. Ya, apalagi sekarang persoalan hukum yang sedang dihadapi oleh seorang filsuf Indonesia yang terkenal, yang namanya Profesor Rocky Gerung. Itu lagi punya persoalan karena banyak dia dilaporkan karena ada dugaan pencemaran nama baik kepada Presiden Jokowi. Kenapa ini terjadi? Saya membayangkan bahwa kita sebagai anak Tuhan harus hati-hati dalam
melakukan segala tindakan. Kalau kita main hantam ke rumah juga, kita juga kritik boleh Pak. Kritik itu orang semua, saya juga siap dikritik. Tetapi kritik itu kritik yang membangun, menjatuhkan, atau merobohkan, atau membuat orang mati. Kritik itu penting Bapak Ibu untuk membangun kita, menggairahkan kita supaya kita punya visi yang jelas, kita akan meraih visi itu. Tetapi kalau sudah menyerang pribadi, menyerang nama baik seorang, saya kira kurang etis. Nah begitu terjadi ribut-ribut di pendeta hamba Tuhan. Jadi saya berpikir tadinya persoalan pencemaran nama baik ini cuma di dunia sosial politik. Ternyata dalam dunia kependetaan, dunia rohani juga begitu Bapak Ibu Saudara. Ya kan, saling mengkritik, saling mempersalahkan. Contohnya lagi sekarang yang lagi heboh, ya kan? Itu Pak Pendeta Erastus Sabdono dengan dasar-dasar pemikiran-pemikirannya, ya kan? Dalam YouTube-nya dia sampaikan hal-hal dikritik habis, ya kan? Oleh sekitar sekitar 5 bulan Ketua ST seluruh Indonesia mengkritisi bahwa ajaran beliau itu sudah tergolong bidat atau ajaran sesat. Nah ini terjadi Bapak Ibu Saudara, dan sekarang lagi ikut-ikut. Nah saya salah satu di dalamnya untuk dimintai sebagai kuasa hukum atau penasihat hukum untuk berikan arahan kira-kira langkah hukumnya seperti apa. Jadi itu ada namanya BNPTKKI, itu Badan Musyawarah Perguruan Tinggi seluruh Indonesia. Di bawah itu ketuanya adalah Pendeta Erastus Sabdono yang mengapply ST, sehingga ketika ketuanya punya prinsip yang menurut mereka adalah tidak sesuai dengan Alkitab, mereka berontak semuanya. Akhirnya sekarang saling serang, ya kan, saling membela diri di dunia medsos, dan sekarang lagi berantakan semuanya. Nah ini terjadi kenapa? Karena kita tidak melakukan penyelidikan, investigasi, tidak seperti yang dilakukan oleh Yosua. Yosua mengirim kedua pengintai itu dengan hati-hati, tidak ada yang tahu. Dan dua pengintai orang dipercaya. Kalau tidak dipercaya habis itu. Harus mengintai tapi harus orang yang percaya. Jadi Yosua punya berbekal pengetahuan tentang Kanaan dan punya pengalaman sebagai pengintai sebelumnya dalam melakukan perintah ilahi. Jadi Yosua bertindak secara cerdik, mengirimkan pengintai ke Yeriko, benteng utama seluruh lembah Yordan. Kota Yeriko dikelilingi oleh tembok Yeriko, Anda bisa yang tingginya 14 meter, lebarnya 6 meter. Jadi kota itu nggak mudah untuk orang masuk. Tapi kita perhatikan selanjutnya, itu adalah sikap dari Yosua menghadapi persoalan. Bagaimana sikap Rahab, perempuan sundal yang mau menerima para pengintai Israel? Ada masalah yang dihadapi, yaitu setiap orang punya persoalan, seperti yang dia alami oleh Rahab. Tanpa kita sadari, kadang-kadang Tuhan pakai orang lain. Rahab ini kan bukan orang Israel, sebetulnya orang tidak percaya Tuhan sebetulnya. Tapi kenapa Rahab ini yang dipakai Tuhan? Dalam pengertian menjamu dua pengintai tadi, ya kan, masuk ke rumah, mungkin pada saat dia punya penginapan. Dia sudah bertobat dari wanita pekerja seks. Dia kelola penginapan barangkali untuk para tamu-tamu yang datang, dan dua pengintai ini nginap di tempatnya. Nah, bagaimana Rahab bisa menerima pengintai ini dan berbohong? Kalau kita baca, supaya mereka lolos dari tangan musuh. Ini persoalan utama bagi saudara. Artinya kita lihat di sini bahwa kesalehan dari Rahab menerima dan melindungi orang Israel ini, terbuka rumahnya sebagai tempat penginapan. Hal ini terjadi karena iman, saudaraku. Ia menerima para tamu dengan ramah. Dalam konteks ini perbuatan Rahab 2 kali dipuji, Bapak Ibu Saudara. Yang berbohong ini malah dipuji. Dipuji dalam perjanjian baru, yaitu dalam Rasul Yakobus pasal 2 ayat 5, Ibrani 11 ayat 3 bilang 2 kali dipuji dalam perjanjian baru tindakan dari yang namanya Rahab, yaitu menipu. Kalau begitu pendeta kita boleh berbohong ya, boleh nipu ya. Jadi ada tipu hitam, ada tipu putih. Kira-kira begitu. Jadi banyak orang beralasan kan Rahab saja juga nipu. Jangankan Rahab.
Bapak Abraham aja itu juga berbohong kan? Istrinya dia bilang saudaranya. Tetapi kenapa Abraham dikatakan bapak orang beriman? Padahal dia berbohong juga. Kemudian si Rahab ini Alkitab mengatakan dia berbohong, tetapi dia dipuji dan diakui perbuatan-perbuatannya merupakan tindakan iman. Kenapa Bapak Saudara? Karena Tuhan mau menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Peristiwa ini kalau kita baca, Rahab dan keluarganya diselamatkan oleh Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan punya rencana kepada seseorang, musuh orang itu pun bisa didamaikan. Nah, oleh karena itu dalam persoalan ini Bapak Ibu Saudara, saya punya banyak persoalan, banyak masalah menghadapi kasus-kasus hukum, menghadapi laporan-laporan dari orang-orang yang terjolimi. Di situ saya harus diinvestigasi. Orang datang, saya bilang, kamu mau selesaikan secara hukum atau secara Kristen? Kalau dia orang Kristen, saya tanya, ya Pak, dua-duanya Pak. Secara hukum dan secara Kristen, oke, saya selesaikan. Tapi ada yang saya bilang, wah ini nggak bisa selesaikan secara hukum, harus diselesaikan secara Kristen. Kenapa? Karena kan ibu punya suami, karena yang itu juga punya suami. Kenapa mereka berantem? Jadi antara laki-laki dan perempuan berantem gara-gara urusan suami. Kalau saya bilang kalau kita ajukan di pengadilan ini berabe, apalagi suami istri berantem juga. Karena istri mencurigai suami menyeleweng, suami bilang tidak ada bukti. Akhirnya mereka ributin, suami lapor istri lapor suami. Itu kan proses pidana. Kalau di proses hukum, gue masuk penjara Pak. Jadi saya bilang, ibu mau masuk penjara, ibu rela suami masuk penjara atau terbalik? Apakah suami rela istrinya masuk penjara atau suami masuk penjara? Nah, yang begini tidak bisa diselesaikan secara hukum, diselesaikan secara Kristen. Mari datang kepada Tuhan, berdoa, minta ampun, kembalikan relationship jadi bagus. Jadi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa Rahab ini ketika dia menerima, dia bikin laporan Bapak Ibu. Laporan dan tawaran dari Rahab. Laporan diberikan Rahab kepada para pengintai tentang keadaan kota Yeriko dan ketakutan yang melanda para penduduknya karena kedatangan Israel yang semakin dekat. Kita lihat, kalau cara Tuhan selamatkan orang dipakai berbagai cara. Orang yang tidak kenal Tuhan bisa bikin laporan kepada para pengintai. Bahkan dia menceritakan bahwa orang Yeriko takut sama Israel, mendengar bahwa Tuhan menyertai Israel pada saat itu. Jadi saya bisa bayangkan, Anda bisa bayangkan kalau kita lihat selanjutnya, itu tembok Yeriko yang 14 meter tingginya, lebarnya 6 meter, itu bisa dikalahkan oleh Tuhan, dihancurkan oleh Tuhan dengan cara apa? Dengan cara apa Pak? Hanya bernyanyi pujian penyembahan, pujian seperti yang diperintahkan oleh Allah kepada Yesus. Tembok itu bisa berantakan, hancur berantakan, diserang habis. Tetapi Rahab dan keluarganya apa? Diselamatkan Bapak Ibu Saudara. Jadi Rahab seorang wanita berdosa latar belakang kafir yang mengaku Allah Israel dan Allah mereka, yaitu dan akhirnya bahkan Alkitab mencatat menjadi nenek moyang dari Mesias. Jadi rumah Rahab itu memang penginapan, tempat yang dikunjungi para tamu. Kemudian kalau kita perhatikan juga ada tawaran, ya kan? Tawaran yang diajukan oleh Rahab kepada para pengintai untuk keselamatan diri sendiri dan keluarganya kalau Tuhan datang, kalau datang menyerang kota Yeriko. Dan ini luar biasa. Kalau kita lihat peristiwa ini Bapak Ibu Saudara, bahwa sumpah dari para pengintai itu kepada Rahab itu betul-betul sumpah yang terjadi. Rahab bilang begini, buatlah sumpah untuk selamatkan perempuan keluarganya. Perempuan ini punya hati yang luar biasa untuk menyelamatkan semua keluarganya. Ayah, ibu, dan saudara laki-laki perempuan semuanya selamatkan. Jadi ini tercatat, Alkitab mengatakan bahwa satu orang bertobat, seluruh isi rumahnya diselamatkan. Jadi perempuan sundal ini, ya mantan sundal ini punya keahlian dan strategi untuk selamatan para pengintai. Kenapa? Karena Tuhan yang dipakai. Yang berikut ketika perempuan menyelamatkan para pengintai ini, maka pengintai ini tidak lupa melakukan semua kebaikan yang dilakukan oleh perempuan ini sehingga muncul komitmen untuk keselamatan perempuan ini bersama keluarganya. Caranya apa?
Pakai benang krimisi, diikatkan pada jendela ini supaya bisa terhindar dari malapetaka. Dan perempuan ini komitmen atas sumpah dari pengintai, Bapak Ibu Saudara. Kita lihat sini. Para pengintai akhirnya mereka pulang dengan sukacita. Kenapa? Karena berhasil mendapatkan informasi yang tepat dan mereka bawa kepada pemimpin yang namanya Yosua. Kemudian Yosua atur strategi untuk merebut Yeriko. Jadi kita lihat di sini Bapak Ibu Saudara, sangat penting bagi kita. Secara singkat saya beri kesimpulan begini. Pertama, Yosua punya pengharapan besar dari para pengintainya yang berani taruhan nyawa bagi Yosua untuk selidiki kota Yeriko. Karena Yosua punya keyakinan bahwa Allah menyertai dia dan selalu membela anak-anak. Jadi peristiwa yang terjadi karena ada pemimpin yang punya mata yang jeli. Yang kedua, keyakinan seperti ini sedang lenyap di tengah-tengah kehidupan dunia yang serba sulit saat ini. Banyak orang berdoa, tapi berdosa juga jalan terus. Doa kencang, tapi dosa juga kencang. Nah, bagaimana Bapak Ibu Saudara? Doa oke, dosa juga oke. Ini enggak match, enggak selaras dengan Alkitab. Alkitab mengatakan bahwa I pray and I obey. Saya berdoa dan saya taat. Ini enggak. Berdoa kepada Allah, minta petunjuk dari Allah, Allah berikan petunjuk, tetapi kita tidak melakukan firman Allah. Yang ketiga, rahat cerdik untuk menyembunyikan pengintai demi keselamatan dirinya dan keluarganya. Ia berbohong demi keselamatan nyawa sendiri, namun perbuatan ini dinilai sebagai perbuatan yang baik oleh perjanjian baru. Jadi dalam hal ini saya tidak berikan rekomendasi kepada Bapak Ibu Saudara untuk berbohong atau menyatakan ya Rahab saja bisa, kenapa kita enggak. Karena apa? Pertama saya mengatakan bahwa Yosua punya pengharapan. Yosua has hope. Dia punya pengharapan. Dan pengharapan itu, the hopes gives direction. Pengharapan itu selalu memberikan arahan. Karena Yosua punya pengharapan untuk menghancurkan kota Yeriko, maka dia melakukan penyelidikan, mengintai kiri pengintai. Kenapa? Karena dia punya pengharapan. Begitu juga si wanita tadi, perempuan Sundal Rahab ini. Dia punya pengharapan kepada para pengintai untuk selamatkan dirinya dan keluarganya. Kenapa? Karena dia tidak hilang pengharapan. Dia percaya kepada Allah. Kenapa percaya kepada Allah? Karena dia sudah melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Seluruh lawan-lawan Israel dikalahkan semua dan Yeriko sebentar akan dihancurkan. Makanya dia berpikir, mau ikut mana? Ikut ke Yeriko atau ikut Allahnya orang Israel? Maka dia mengambil keputusan untuk mengambil Allahnya orang Israel. Jadi dua peristiwa ini menurut saya, dua pribadi ini, yaitu Yosua punya pengharapan untuk merebut Kanaan atau Yeriko, dan juga perempuan yang sudah ini, mantan sudah ini, punya pengharapan untuk selamatkan dirinya dan keluarganya. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya ingin bertemu kepada saudara pada siang hari ini bahwa pengharapan itu ada dalam saudara saya. Yesus sudah mati di kayu salib. Dia berikan pengharapan yang pasti, bukan pengharapan yang semu. Oleh karena itu kita terus yang berharap kepada Tuhan. Apapun yang terjadi atas hidup kita, kita mesti percaya bahwa ada jalan Tuhan, ada langkah Tuhan yang tepat untuk menyelamatkan kita semua. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, apapun persoalan ibu, bapak, suami belum bertobat, doa. Suami suka nyeleweng, malam-malam ngeluyur kemana-mana, pulang jam 1 jam 2, mabuk-mabukan, doa terus ibu. Karena hope give you a direction. Oke? Pengharapan itu berikan arahan. Suami-suami, lihat kalau istrimu nyeleweng. Jadi zaman sekarang antara suami itu sama-sama punya kans, kesempatan nyeleweng. Ya kan? Apalagi ini cantik-cantik semua, cewek-cewek cantik, cowok-cowok ganteng sekarang. Waduh, itu kalau kita lihat di mall, Bapak Ibu Saudara, di mall, Bapak Ibu Saudara, itu lihat perempuan ganteng, perempuan cantik, wanita cantik, perempuan laki-laki ganteng. Tetapi ada juga yang laki-laki yang cantik. Kemarin kami pulang dari Thailand, waktu ada konferensi Thailand, Bapak Ibu Saudara. Di Thailand itu bingung saya Bapak Ibu Saudara.
itu mall-mall itu. Saya tanya laki atau perempuan. Kalau Indonesia masih lumayan ya, masih lihat gerakan kita tahu. Tapi kalau di Thailand itu Bapak Ibu Saudara, itu antara laki dan perempuan nggak bisa bedakan. Ini laki atau perempuan. Cantik-cantik padahal laki-laki. Kenapa? Karena negara Thailand mengizinkan LGBT. Jadi hukum mereka memang mengizinkan transgender, bisa laki-laki bisa operasi menjadi perempuan, perempuan bisa operasi menjadi laki-laki. Ini mengerikan Bapak Ibu. Ini persoalan-persoalan yang dihadapi oleh bangsa. Nah, bangsa ini sekarang kita hadapi adalah persoalan-persoalan politik dan persoalan hukum yang begitu menerpa bangsa kita. Saya percaya bahwa apapun yang terjadi di Indonesia ini, kekristenan harus lebih baik. Karena negara ini, bangsa ini, Bapak Ibu Saudara, ditentukan oleh siapa? Ditentukan oleh orang-orang Kristen yang takut akan Tuhan. Kenapa bangsa ini masih bisa berkembang? Karena ada orang-orang yang berdiri, standing in the gap before God. Berdiri tengah-tengah di hadapan Tuhan untuk berdoa, menaikkan syafaat kepada dunia ini. Secara khusus orang Indonesia, sehingga Indonesia masih disayang oleh Tuhan. Karena ada orang-orang yang punya pengharapan seperti saudara dan saya. Apapun persoalan bagi saudara, ekonomi, orang katakan 2023 ini sulit. Tapi saya beritahu, orang yang takut dengan Tuhan, kesulitan itu ada, tetapi Tuhan memberikan jalan baik. Kenapa? Karena hope gives you a direction. Kenapa? Karena pengharapan selalu memberikan arahan kepada saudara saya. Persoalan apa? Anak, jangan khawatir. Anak suka narkoba, free saya kita doa, sungguh-sungguh doa, Bapak Ibu Saudara doa, suami istri doakan, gandeng tangan doa untuk anakmu, atau apapun persoalan ekonomi, mulai bangkrut kelihatannya bisnis mulai bangkrut, datang kepada Tuhan. Tuhan katakan kalau Yosua punya pengharapan, kalau Rahab punya pengharapan, aku pun punya pengharapan. Aku percaya bahwa masa kesulitan ini akan berakhir. Alkitab mengatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kenapa kita mesti takut? Kita mesti bimbang. Kita percaya bahwa Jesus Christ is our Lord. Give you a direction, new direction for you. Tuhan yang Maha Besar itu berikan kita pengharapan yang baru, arahan-arahan yang baru, sehingga kita tidak akan tersesat. Kita selamat sama seperti apa yang dialami oleh Rahab perempuan saudara. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, apapun persoalan saudara, pagi hari Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita, dan Dia tahu apa yang saudara alami. Saudara pikir dia lewat juga Dia tahu. Ya. Saudara pikir mau merampok, Dia tahu. Saudara pikir mau korupsi, Dia juga tahu. Apapun saudara yang ingin saudara lakukan, Dia tahu semuanya. Oleh karena itu lebih baik kita bertobat sungguh-sungguh, datang kepada Tuhan, mengaku Tuhan ampuni dosaku, aku mau dipakai Tuhan. Kenapa? Karena hope gives you a direction. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pengharapan memberi kita arahan yang jelas. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur firman Tuhan yang sederhana yang kami boleh dengar pagi hari, mengajar kami Bapak, untuk kami semakin mengerti tentang Tuhan, tentang pengharapan yang Tuhan berikan kepada kami. Kalau Yosua punya pengharapan, dia mengirim pengintai. Kalau perempuan sudah